Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Raffi Priyatama dari kelas 4B dengan NIM 230930976. Di sini saya akan melakukan proyek UTS data mining untuk semester 4. Yang pertama di sini ada text vector engineering, kemudian diberikan soal demonstrasikan cara perhitungan manual BOW di spreadsheet, dan yang 1B demonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet dengan dataset ini sebagai berikut. Lalu di sini saya akan menjelaskan melalui spreadsheet. Yang pertama di sini ada dataset, 3 dataset, terus ada teksnya. Yang dokumen pertama data science is fun, dokumen kedua data mining and data science, dokumen ketiga big data is big business. Kemudian di sini ada tabel BOW. Di sini ada beberapa kata yang didapatkan dari dokumen dalam dataset tadi. Jadi untuk kata N pada dokumen pertama di sini tidak ada, maka bernilai 0. Kemudian untuk dokumen kedua ada di data mining N bernilai 1, dan dokumen ketiga nilainya 0. Kemudian untuk kata big bernilai 0 pada dokumen pertama, dokumen kedua nilai 0, dokumen ketiga bernilai 2. Kemudian bisnis bernilai 0, untuk dokumen 2 bernilai 0, dokumen 3 bernilai 1. Kemudian pada kata data, di sini dokumen 1 bernilai 1, dokumen 2 bernilai 2, dokumen 3 nilai 1. Kemudian untuk kata is, dokumen 1 bernilai 1, ada 1, dokumen 2 bernilai 0, dokumen 3 bernilai 1. Kemudian ada mining, dokumen 1 bernilai 0, dokumen 2 bernilai 1, dokumen 3 bernilai 0. Kemudian ada science, di sini dokumen 1 bernilai 1, dokumen 2 bernilai 1, dokumen 3 bernilai 0. Kemudian maka didapatkan BOW atau back of words, yaitu setiap jumlah katanya yang didapatkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, maka di sini bernilai 4. Kemudian jumlahnya untuk dokumen 2 bernilai 5, dan dokumen 3 juga bernilai 5. Yang didapatkan dari back of words untuk pada soal 1A yang B. 1A yang A. Untuk 1A yang B, kemudian di sini ada tabel terkait TF-IDF. Di sini kita lakukan mencari TF terlebih dahulu, yaitu jumlah kemunculan kata tertentu. Misalkan pada yang pertama ada B9, kemudian dibagi dengan total jumlah kata dalam dokumen tersebut atau back of words, dibagi ini, maka hasilnya 0 yang untuk kata N. Berlaku pada semua TF yang ada pada bagian ini. Tinggal disesuaikan saja pada kolom 12. Maka di sini langsung dibagikan dengan back of words pada kolom 17. Kemudian di sini yang kedua, dokumen yang kedua juga sama dilakukan pada perhitungan seperti dokumen pertama, begitupun seterusnya sampai dokumen ketiga. Untuk IDF, di sini menggunakan log. Yang pertama-tama jumlah total dokumen dalam kasus di sini ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3, maka ada 3 di sini. Kemudian jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Untuk kata N, di sini ada 1 saja pada IDF. Di sini hanya ada 1. Maka di sini jumlah dokumennya bernilai 1. Kemudian lakukan log digunakan untuk menghitung seberapa unik kata tersebut di semua dokumen. Makin besar IDF, makin jarang dan makin penting kata tersebut. Seperti itu semua. Di sini 3 dibagi 1, 3 dibagi 1, kecuali yang data di sini 3 dibagi 3, karena di sini 3-3-nya ada. Kalau yang lainnya hanya salah satu saja dari ketiga dokumen tersebut. Karena di sini data 3-3-nya ada pada setiap dokumen ada kata data, maka di sini
lognya 3 dibagi 3/3. Terus kemudian dilakukan TF-IDF dengan perhitungan yaitu nilai TF untuk suatu kata pada dokumen tersebut. Di sini yang B, yang M pada TF. Kemudian nilai IDF dipangkatkan nilai IDF untuk kata tersebut. Hasilnya nilai akhir TF-IDF yang mempresentasikan nilai kepentingan kata tersebut di dokumen tertentu secara keseluruhan. Begitu perhitungannya dan seperti ini hasilnya. Dan diperlakukan juga pada TF-IDF di dokumen 2 dan juga 3. Mungkin singkatnya itu saja yang saya jelaskan untuk terkait back of words dan TF-IDF pada soal yang A, Text Feature Engineering bagian 1A dan 1B. Kemudian saya akan melakukan penjelasan soal selanjutnya yaitu A1C, demonstrasikan word embedding word to vec dalam bahasa Python. Di sini saya install NumPy versi 1.24.3 dan Gensim. Kemudian di sini NumPy versi tersebut dipilih karena kompatibel dengan berbagai pustaka machine learning. Kemudian Gensim digunakan untuk memproseskan bahasa alami seperti word to vec, fast text dan lain-lain. Kemudian di sini lakukan saya penginstalan NumPy-nya. Jika sudah, saya akan lanjut dengan mengimpor pustaka Pandas untuk pengelolaan data tabular atau data frame. Dan di sini URL menuju CSV file dataset emosi dari Indo NLU dari Twitter, data dari Twitter yang telah diproses. Kemudian di sini membaca file CSV langsung dari URL dan menyimpannya ke data frame bernama df. Kemudian di sini menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat struktur dan isi datanya. Maka tampilkan seperti ini. Ada labelnya happy, anger, fair, dan juga anger. Kemudian di sini ada tweet. Ini adalah hal yang paling membahagiakan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, di sini saya melakukan import library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Yang pertama Pandas dan juga Gensim Models. Kemudian saya mengambil data tweet dari kolom tweet yang memisahkan tiap kata kalimat menjadi list kata. Di sini for text in df. Di sini ada string text split for text in df. Kemudian saya membuat dan melatih model word to vector size, ukuran vektor fitur dimensi representasi tiap kata. Kemudian ada window, jumlah kata sebelum dan sesudah data target yang dipertimbangkan dalam satu konteks. Kemudian ada min count, kata yang muncul lebih sedikit dari nilai ini akan diabaikan. Jika kata yang muncul lebih sedikit dari nilai ini, maka akan diabaikan. Kemudian ada workers, jumlah thread CPU yang digunakan. Kemudian selanjutnya kita lakukan print model, menampilkan vektor kata cinta. Di sini saya memilih kata cinta, kemudian saya menampilkan 10 kata yang paling mirip dengan kata cinta berdasarkan representasi vektor. Dengan di print, kemudian begini outputnya, muncul menampilkan vektor kata cinta, kemudian di sini menampilkan 10 kata yang paling mirip dengan kata cinta. Representasi berdasarkan vektor. Di sini ada akan bla dan cinta dan lain-lain. Kemudian di sini ada yang selanjutnya, soal selanjutnya yaitu A1D, demonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Di sini import library yang dibutuhkan, Gensim untuk memuat model pre-trained glove, NumPy untuk operasi numerik dan vektor, Pandas untuk memproses data tabular, Matplotlib untuk visualisasi, Scanlan decomposition untuk reduksi dimensi visualisasi, kemudian muat dataset Indo NLU dari GitHub berisi tweet dan label emosi. Kemudian di sini baca file CSV dari URL, kemudian ubah nama kolom agar mudah digunakan. Kemudian yang kedua muat model glove, kemudian di pre-train dari Gensim 50 dimensi. Kemudian model ini berisi representasi dari vektor kata-kata dalam bahasa Inggris.
Yang ketiga, fungsi untuk menghasilkan embedding rata-rata dari tiap tweet. Kemudian pecah tweet menjadi kata-kata kecil. Di sini menggunakan tweet lower split kemudian agar menjadi kata-kata kecil. Kemudian di sini untuk mengambil vektor tiap kata jika ada di dalam model glove. Kemudian di sini return and payment untuk menghitung rata-rata vektor kata jika ada. Jika tidak ada, maka yang dihasilkan vektor 0. Kemudian 4, terapkan fungsi embedding ke seluruh tweet. Hasilnya disimpan dalam kolom baru, embedding sebagai vektor 50 dimensi. Kemudian 5, tampilkan contoh tweet dan hasil vektornya. Kemudian yang keenam, kita contoh simulasi visualisasi word embedding, kita buat sendiri vektor 4 dimensi untuk beberapa kata emosi. Di sini ada bahagia, tenang, murah, marah, frustasi, dan juga terkejut. Kemudian ada 7 visualisasi dengan PCA. PCA akan mereduksi dimensi dari 4D menjadi 2D agar bisa diplot. Kemudian ambil daftar kata, kemudian ambil array vektor. Selanjutnya siapkan PCA 2 dimensi. Kemudian lakukan transformasi data. Kemudian kita buat plot terlebih dahulu. Dan juga berikut outputnya. Embedding 50 dimensi sebagai berikut. Ini visualisasi word embedding glove dalam 2D atau PCA. Sini ada frustasi, marah, tenang, bahagia. Kemudian 1E demonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Kemudian di sini saya install fast text versi precompiled agar lancar di Google Colab. Kemudian jika sudah, untuk yang dilakukan terhadap soal tersebut, import label yang dibutuhkan fast text dari pustaka Gensim. Ini import fast text opsional belum digunakan dalam kode ini. Jadi tidak wajib, nih dihapus saja, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya unduh dataset IndoLNU untuk analisis emosi dari Twitter. Data URL sebagai berikut. Kemudian bersihkan data hanya digunakan dalam kolom tweet dan buang kata kosong. Dropnya untuk membuang ini mengedrop buat data kosongnya. Kemudian lakukan tokenisasi tweet agar bisa digunakan oleh model fast text Gensim. Setiap kalimat dipecah menjadi list untuk jadi list kata. Ini latih model fast text menggunakan Gensim. Vector size, jumlah dimensi vektor. Kemudian vektor size-nya 100, kemudian window ukuran konteksnya 5, min count-nya kata minimum agar diprosesnya 1, kemudian jumlah thread-nya 4. Kemudian 6, tampilkan vektor representasi untuk kata cinta dari model Gensim. Kemudian tampilkan kata-kata paling mirip kata cinta menurut model. Maka di sini akan tampil fast text Gensim vektor kata cinta sebagai berikut, dan juga output yang lainnya itu kata-kata paling mirip dengan kata cinta dari Gensim seperti ini. Cinta mencinta dicinta dengan sebagai berikut. Kemudian 1F demonstrasikan word embedding bird dalam bahasa Python. Kemudian di sini saya menggunakan menginstal library Hugging Face, Transformers, PyTorch, dan Pandas. Transformers library dari Hugging Face untuk membuat model NLP berbasis Transformers seperti BERT, Roberta, dan lain-lain. Kemudian Torch library PyTorch sebagai backend untuk deep learning dan model Transformers. Pandas untuk manipulasi dan analisis data tabular seperti CSV, data frame, dan lain-lain. Kemudian di sini saya upgrade NumPy, upgrade JAX, dan juga upgrade Transformers. Kemudian untuk soal tersebut, saya lakukan import Pandas untuk manipulasi data tabular, import Torch untuk tensor dan inference model, kemudian from transform, import auto model untuk plot tokenizer, dan model Indobird. Kemudian di sini load dataset dari GitHub.
format CSV raw. Kemudian di sini membaca file CSV terlebih dahulu dengan dfpd-read CSV. Kemudian selanjutnya yang kedua ambil sebagian kecil kata 5 contoh tweet, sampel tweet. Kemudian di sini menghapus nilai NaN dan ambil nilai tweet pertama. Kemudian lakukan load tokenizer dan model Indobird. Di sini load Indobird, tokenizer Indobird terlebih dahulu. Kemudian load model Indobird tanpa head klasifikasi. Kemudian yang selanjutnya tokenisasi dan konversi teks ke tensor. Di sini tokenisasi dan ubah tensor ke PyTorch. Seperti ini. Di sini tensor ke PyTorch. Kemudian dapatkan output dari BERT tanpa menghitung gradient. Nonaktif autograde untuk efisiensi. Di sini dinonaktifkan. Kemudian output models, jalankan model dan dapatkan hidden states. Kemudian yang keenam, ambil embedding dari token CLS untuk masing-masing tweet. Kemudian di sini ambil vektor CLS dari layer terakhir, class hidden state, kemudian batch size sama hidden size. Kemudian cetak hasil embedding dari tweet pertama. Kemudian tampilkan tensor embedding dari tweet pertama. Opsional untuk konversi ke NumPy array. Kemudian yang terakhir tampilkan tweet pertama dan ukuran embeddingnya. Maka ditampilkan hasil seperti berikut. Melakukan tokenizer config JSON berhasil 100%, kemudian config JSON 100%, vocab txt 100%, special tokens map JSON 100%, PyTorch model bin 100%, kemudian model 7 tensors 100%, kemudian embedding CLS untuk tweet pertama dengan tensor sebagai berikut. Yang kedua, tweet pertama ini adalah hal yang paling membahagiakan saat biasku foto pertama bersama Elf. Ini tweet pertama, kemudian embedding CLS dari tweet pertama, ukuran torch resize-nya 768. Maka output pada soal yang tadi ya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk soal A2, miscellaneous. A2A, jelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, factorization, dan word embedding. Istilah feature atau fitur representasi penjelasan yaitu representasi numerik dan dari informasi penting dalam data. Dalam NLP, fitur bisa berupa kata, frekuensi, panjang kalimat, dan lain-lain. Kemudian ada fitur extraction. Proses otomatis mengubah data entah menjadi fitur, misalnya menghitung frekuensi kata menggunakan TF-IDF, mengambil vektor dari BERT. Kemudian ada fitur engineering. Proses memilih, mengubah, atau menciptakan fitur yang lebih baik agar model belajar dengan optimal. Yang keempat ada factorization, proses mengubah teks ke dalam bentuk vektor numerik agar dapat diproses mesin. Yang terakhir ada word embedding, tidak merepresentasi kata dalam bentuk vektor berdimensi tetap yang mencerminkan makna dalam hubungan antar kata. Contoh word to fact, fast text, dan juga BERT. Kemudian ada A2B, jelaskan apa perbedaan, keunggulan, kekurangan, dan kekurangan BOW, TF-IDF, word to fact, glove, fast text, dan BERT word embedding. Perbedaannya seperti berikut. Untuk metode BOW, tipe embeddingnya frekuensi, kelebihannya sederhana, cepat, kekurangannya itu tidak peka, konteks, dan sparse. Untuk TF-IDF, tipe embeddingnya frekuensi berbobot, kelebihannya lebih informatif dari BOW, tapi memiliki kekurangan yaitu tidak menangkap makna atau konteks. Untuk word to fact, static embedding yaitu tipe embeddingnya, kemudian kelebihannya menangkap makna semantik, kurangnya vektor tetap tidak kontekstual juga. Kemudian untuk metode glove, tipe embeddingnya static embedding, kelebihannya gabungkan global dan global plus lokal konteks. Kekurangannya tidak peka konteks. Yang
Selanjutnya ada metode fast text. Di sini tipe embeddingnya static embedding dan juga subword. Kemudian bisa menangani kata baru dan juga kekurangannya tetap tidak pekat konteks kalimat. Untuk yang terakhir ada metode BERT, tipe embeddingnya contextual embedding. Kelebihan paling pekat terhadap konteks dan makna, kekurangannya berat dan kebutuhan resource tinggi. Selanjutnya ada A2C, jelaskan apa itu stop words. Pada metode apa di atas, step words perlu dihapus. Step words adalah kata-kata umum yang sering muncul, tapi biasanya tidak membawa makna penting seperti yang, di, ke, itu. Metode BOW, pada metode BOW, perlukah hapus stop words? Ya. Alasan kata-kata umum bisa mendominasi. Untuk TF-IDF, ya juga agar hasil bobot lebih akurat. Untuk word to fact, tidak wajib karena model belajar dari konteks kata. Untuk glove tidak wajib juga, sama seperti word to fact. Fast text tidak wajib karena belajar dari subkata. Untuk bird tidak perlu, stop words penting dalam konteks kalimat. Yang A2D, jelaskan apa itu sintaksis atau sintaktik dan semantik, makna metode embedding di atas yang merupakan kontekstual embedding. Sintaktis adalah aturan tata bahasa dan struktur kalimat. Semantik, makna kata dan kalimat. Metode BOW, kontekstual tidak. Penjelasan hanya hitung jumlah kata. TF-IDF juga tidak, hanya bobot kata, tidak paham konteks. Word to fact tidak, karena vektor tetap untuk setiap kata. Glove tidak, karena sama seperti word to fact. Fast text tidak, tambahan subkata, tapi tetap tidak peka konteks. Bird ya. Vektor kata berbeda, tergantung konteks kalimat. Contoh kontekstual embedding. Kata bank di saya pergi ke bank untuk menabung. Dia duduk di bank sungai. Hanya Bird yang bisa memahami makna tersebut. Kemudian yang B ada image vector engineering. Yang B1 vector extraction. Di sini saya mengimpor modul OS untuk seperti file dan directory terlebih dahulu, kemudian menentukan path folder yang ingin dilihat. Di sini saya mengupload ke drive. Sini ke drive saya, kemudian saya upload. Sini ada animals. Kemudian menampilkan file dan folder di dalam folder path. Sini saya menginginkan kucing atau cats, maka muncul beberapa pilihan untuk cats tersebut. Di sini saya memilih cats. Kemudian yang soal 1A, demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam Python, lalu tampilkan hasilnya. Kemudian sini saya import OpenCV untuk pemrosesan gambar, kemudian import NumPy untuk operasi numerik, import Matplotlib untuk visualisasi histogram, kemudian import OS untuk operasi sistem file. Kemudian path ke salah satu gambar dari dataset. Di sini saya akan memilih gambar nomor 7, maka di sini masukkan dari drive, kemudian saya pilih di sini 0 yang gambar 07. Kemudian di sini saya membaca gambar menggunakan OpenCV dalam format BGR. Kemudian konversi BGR ke RGB agar nama warna benar di Matplotlib, kemudian hitung histogram, warna untuk setiap channel, merah R, hijau G, biru B. Kemudian warna untuk plot, kemudian ukuran plotnya juga di fixes 12 dan 4. Kemudian hitung histogram untuk channel ke 1, ke I. Kemudian kita plot histogram terlebih dahulu, kemudian batas sumbu X bernilai pixel. Kemudian di sini judul tiap channel. Selanjutnya label sumbu X dan label sumbu Y, dan juga kemudian tampilkan plot histogram. Ekstraksi nilai fitur dari histogram, kemudian normalisasi dan gabungkan ke satu vektor. Kemudian loop untuk setiap channel, BGR, hitung histogram, kemudian normalisasi histogram lalu flatten
jadi ID array, gabungkan ke list fitur utama, kemudian yang terakhir tampilkan sebagai nilai fitur histogram. Ini saya tampilkan 10 nilai dari awal vektor fitur. Kemudian maka output color histogram channel B seperti ini. Di sini ada frekuensi, di sini ada pixel value. Contoh fitur histogram panjang total 768. Kemudian untuk yang B1B demonstrasikan fitur texture feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Di sini untuk membaca dalam proses saya menggunakan CV2, kemudian NumPy untuk numerik, visualisasi menggunakan Matplotlib, dan Skimage untuk ekstraksi fitur BLP. Di sini saya berarti menggunakan LBP. Maaf di sini tekstur LBP, saya menggunakan LBP. Kemudian parameter LBP, loci binary pattern. Di sini jarak pixel dari pusat, kemudian yang menentukan jumlah titik sampel di sekitar pixel pusat. Kemudian metode PLP yang digunakan, metode uniform. Kemudian ini pilih gambar seperti sebelumnya. Misalnya baca gambar dan ubah ke grayscale, baca gambar dalam BGR, kemudian besar error jika batch salah, if else, gambar tidak ditemukan, misalkan gambarnya saya salah masukkan di sini, kemudian konversi ke grayscale, kemudian hitung LBP dari gambar grayscale. Kemudian di sini tampilkan gambar asli dari hasil LBP. Kemudian plot pertama gambar grayscale, plot kedua hasil local binary pattern. Tampilkan kedua gambar, kemudian hitung histogram dari LBP, fitur tekstur. Di sini ada flatten array LBP menjadi 1D. Kemudian di sini jumlah bin sesuai jenis LBP uniform. Kemudian rentang nilai histogramnya. Sini 0, endpoints plus 2, kemudian normalisasi histogram agar totalnya 1. Kemudian sini ada his, type float. Kemudian yang terakhir ada tambah epsilon agar tidak divide by 0. Kemudian sini tampilkan sebagai nilai fitur histogram. Yang terakhir tampilkan 10 nilai pertama dari histogram. Sini gambar grayscale, kemudian sini gambar untuk local binary pattern, atau saya di sini menggunakan metode tersebut LBP. Maka tampilkan hasil seperti ini. Contoh fitur tekstur histogram LBP dengan hasil seperti berikut. Kemudian selanjutnya B1C demonstrasikan shape edge vector extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini. Dalam pemrograman Python lalu tampilkan hasilnya. Kemudian di sini saya menggunakan import library seperti sebelumnya. Ada tambahan juga di sini skimage import exposure untuk meningkatkan kontras gambar hasil HOG atau histogram of oriented gradients. Kemudian ada masukan gambar seperti yang sebelumnya, seperti biasa. Kemudian membaca gambar. Selanjutnya hitung fitur HOG dan visualisasi HOG-nya. Gambar input grayscale, kemudian jumlah arah, bins, sudut HOG, ukuran sel HOG dalam pixel, kemudian normalisasi blok normalisasi ke dalam satuan sel. Kemudian metode normalisasi blok, kemudian aktifkan output visualisasi dari HOG. Maka visualisasi bernilai true. Kemudian tingkatkan kontras gambar hasil agar lebih mudah dilihat. Kemudian lakukan tampilkan gambar grayscale ke visualisasi HOG agar diperbandingkan dengan visualisasi HOG-nya. Kemudian plot kedua visualisasi HOG. Kemudian lakukan sebagai fitur hasil ekstraksi HOG. Seperti sebelumnya, tampilkan 10 nilai pertama dari fitur HOG. Ini contoh fitur HOG panjang total 34.596. Di sini hasil visualisasi HOG seperti dibandingkan dengan gambar grayscale. Jadi berbentuk titik-titik atau seperti garis kecil seperti di sini. Ada bagian luar dan bagian yang
seperti pola dari gambar grayscale tersebut. Kemudian selanjutnya ada B1D, demonstrasikan key points vector extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Di sini saya menggunakan metode ORB. Di sini melakukan import library, gambar, dan juga selanjutnya jika inisialisasi detektor ORB. Di sini lakukan inisiasi detektor ORB terlebih dahulu. Kemudian deteksi key points, titik penting, dan deskriptornya, fitur lokal, kemudian gambar key points pada gambar asli. Kemudian di sini lakukan tampilkan gambar dan dengan key points menggunakan matplotlib, kemudian tampilkan informasi jumlah key points dan contoh deskriptor. Maka ORB key points seperti ini. Jumlah key points terdeteksi yaitu 379. Contoh deskriptor pertama panjang vektor yaitu 32 dengan seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian yang B2 vectorization, B2A demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Di sini masukkan gambar dan library terlebih dahulu, kemudian ubah gambar ke target size, kemudian lakukan konversi gambar hasil resize grayscale satu channel. Sini flatten rata-rata gambar 2D menjadi 1D vector fitur. Hasilnya array dengan panjang 64 pangkat 64 kali 64 sama dengan 4096 elemen. Ini tampilkan bentuk dan sebagian dari vektor fitur. Kemudian visualisasikan gambar setelah resize dan konversi ke grayscale. Sini ukuran gambar setelah resize, kemudian panjang vektor fitur jumlah 4096, kemudian 10 nilai per 6 vektor fitur 164, 166, 166, 166, 166, 167, 166, 167, 168, 168, 168, 167. Di sini jumlah nilai pertama vektor fitur. Kemudian B2B demonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python: BOFW, Bug of Visual Word, Visor Vector, dan Flat. Ini seperti biasa, masukkan import visualisasi terlebih dahulu. Ada CV2 untuk ekstraksi fitur dari gambar, manipulasi array, OS untuk navigasi file dan folder, scanline cluster untuk clustering deskriptor menjadi visualisasi Word, matplotlib untuk visualisasi histogram. Kemudian di sini melakukan ekstraksi fitur lokal RB dari semua gambar terlebih dahulu. Kemudian untuk menyimpan dari semua deskriptor dari semua gambar, baca sebagai grayscale. Kemudian lewatkan jika gambar gagal dibaca, kemudian deteksi key points dan ekstraksi deskriptor, simpan deskriptor dari gambar ini. Kemudian konversi deskriptor menjadi array NumPy. Kemudian dilakukan clustering k-means, penggunaan k-means untuk membentuk visualisasi vocabulary. Kemudian jumlah cluster visual word-nya 50. Melatih k-means pada semua deskriptor. Kemudian yang ketiga, buat histogram visual word untuk setiap gambar, kemudian prediksi setiap deskriptor ke cluster visual word. Kemudian hitung histogram visual word frekuensi setiap cluster, kemudian selanjutnya hitung vektor BOVW untuk satu contoh gambar, kemudian tampilkan vektor BOVW, kemudian visualisasikan histogram visual words. Seperti ini hasilnya. Vektor BOVW panjang 50, jumlah vektor deskriptor lokal 389.504 dan juga 3,32. Kemudian yang terakhir, demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut dalam pemrograman Python. Sini saya melakukan install upgrade NumPy TransferFlow agar lebih stabil. Kemudian TransferFlow untuk framework utama deep learning dan pemrosesan model.
dan import library yang lainnya. Kemudian di sini ada yang pertama untuk muat model MobileNet V itu pre-train dengan robot ImageNet, kemudian include top sama dengan false menghilangkan layer klasifikasi sehingga output adalah fitur. Kemudian mengaktifkan global average polling untuk menghasilkan vektor fitur I113. Kemudian yang kedua fungsi untuk membuat gambar dari pad mengubahnya ke format input model mobile net V2, kemudian memuat gambar dan resize menjadi 224 kali 224, kemudian konversi gambar dari ke array sampai dengan shape seperti berikut, kemudian tambahkan dimensi batch sehingga shape menjadi 1, 224, 224, 3. Kemudian memasukkan gambar sesuai standar mobile net V2, nilai pixel disesuaikan, kemudian tentukan pad gambar yang diolah, kemudian proses gambar agar setiap jadi input model, kemudian 4 ekstrak fitur gambar dengan model CNN, hasil berupa vektor berdimensi 1280, bisa hasil ekstraksi fitur, baca ulang dengan OpenVC karena matlablib tidak bisa baca langsung dari pad. Kemudian convert warna BGR atau BGR OpenCF default ke RGB matlablib default. Kemudian tampilkan hasil gambar, kemudian tampilkan 10 fitur pertama dari word embedding, dari vektor embedding hasil ekstraksi, kemudian cetak hasil dimensi output dan info berhasil ekstraksi fitur. Kemudian sini maka outputnya seperti ini, gambar asli. Sini vektor fitur 10 pertama. Dimensi hasil embedding 1280. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi tadi ada kendala untuk videonya sempat reconnect, jadi saya melanjutkan di pertengahan codingan. Mohon maaf karena telah terjadi reconnect. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.